Menantu Super. Bab 3351-3360. Bab 3351 Kekuatan Ye Si Jun. Meledak, meledak. Adegan yang awalnya damai meledak. Secara khusus, Futian merasa seolah-olah ekor anjing telah diinjak. Sebelum orang lain dapat mengatakan apapun, dia melompat keluar, menunjuk ke arah Han Sanqian dan berteriak dengan marah di tempat, Han Sanqian, kamu jalang. Bajingan, jika kamu punya nyali, katakan saja apa yang baru saja kamu katakan lagi. Utusan khusus Ye Si Jun juga seseorang yang bisa kamu hina sesuka hati. Lihat apakah aku tidak merobek mulut anjingmu. Futian melompat, tentu saja ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyanjung Ye Si Jun. Han Sanqian tidak menyangka bahwa Futian akan menjadi orang pertama yang bereaksi seperti ini. Dia langsung tertegun, tetapi ketika dia memikirkannya, dia langsung mengerti. Dia menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata, apa? Futian, kamu belum sudah lama tidak bertemu denganku dan kamu mulai berbicara kepadaku dengan suara keras. Katakan sekali. Bagaimana jika aku mengatakannya 10 kali? Han Sanqian sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap Futian, hanya penuh kebencian, dan tentu saja kata-katanya benar-benar gayung bersambut. Futian sangat marah hingga dia membuang ingus dan menatap, dan anjing yang bisa menggonggong itu terlihat sangat ganas, namun jika rantainya tiba-tiba dilepas, yang tersisa bukanlah menerkam secara tiba-tiba, melainkan seekor anjing yang ekornya dijepit dan dijepit. Mati terus, untuk tetap berada di depan tuannya. Hal yang sama juga berlaku untuk Futian. Kualifikasi dan keberanian apa yang dia miliki untuk berhadapan langsung dengan Han Sanqian. Kecuali dia merasa hidupnya terlalu panjang. Namun gonggongan anjing ada manfaatnya, setidaknya menambah bahan bakar ke dalam api. Hanya saja terkadang hal itu datang dan pergi dengan cepat, tepat ketika orang lain hendak terus berteriak mendukung, Han Sanqian membungkam Futian dengan dua kata tersebut, dan juga membuat mereka yang siap mendukung sepenuhnya tak percaya lagi. Akhirnya anjing itu berhenti menggonggong. Melihat suasananya tidak bagus, Ye Si Jun tersenyum tipis saat ini, melambaikan tangannya, dan berkata dengan keras, bagaimana kamu bisa begitu cepat berbicara dengannya? Apa gunanya mengetahui orang yang sekarat? Menyebutku bodoh, haha, nanti kamu akan tahu siapa yang bodoh. Han Sanqian, apakah kamu masih menganggap aku Ye Si Jun yang asli? Mungkin aku takut padamu sebelumnya, tapi mulai sekarang, ada beberapa hal yang berubah. Berbicara tentang ini, mata Ye Si Jun penuh dengan kebanggaan, dan aura iblis yang kuat mulai mengelilingi tubuhnya. Bahkan orang-orang yang berada agak jauh darinya dapat merasakan kekuatan dan keagungan aura iblis di tubuhnya. Melihat energi iblis yang begitu besar, keluarga Ye sangat bangga, dan Tuan Kota Zhu juga sangat senang. Zhu Yaner di samping bahkan mendengus dingin, menatap Han Sanqian dengan tatapan menggoda. Han Sanqian mengangguk, dan dia harus mengakui bahwa saat ini, Ye Si Jun tidak hanya berubah seperti yang dia harapkan, tetapi juga menjadi lebih kuat dari yang dia harapkan. Tapi Han Sanqian belum pernah merasakan energi iblis kuat yang memancar darinya sebelumnya. Kultivasimu. Han Sanqian merasa sedikit bingung. Dilihat dari konfrontasi sebelumnya dengan 4 Master dan King Ji, tingkat kultivasi Ye Si Jun seharusnya jauh lebih tinggi daripada mereka berlima. Jika keempat master tersebut mengaku berada di level Raja Iblis, atau bahkan mendekati Demon Saint yang bersembunyi, maka Ye Si Jun hampir mencapai tahap Demon Saint saat ini. Ini benar-benar mengejutkan Han Sanqian, lagi pula, terakhir kali mereka bertemu, Ye Si Jun hanyalah manusia biasa dengan kultivasi yang hampir bisa diabaikan. Dalam waktu sesingkat itu, Biao tiba-tiba naik ke level ini. Sayangnya, bakat Han Sanqian pun agak sulit dicapai, bukan? Apa yang dialami orang ini? Iblis Saint. Han Sanqian berkata dengan suara kental. Menurut perhitungan di dataran tengah, Ye Si Jun setidaknya telah melewati 8 daerah terlantar dan menjadi eksistensi yang sangat istimewa. Sanxian. Tidak hanya Han Sanqian yang seperti ini, tetapi orang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku ketika mereka mendengar tingkat kultivasi yang dikatakan Han Sanqian. Setan suci. Dan mata Zhu yang tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dan dia menatap Ye Si Jun dengan rasa ingin tahu. Bab 3352 Iblis Saint Ye Si Jun. Haha, hahaha.
Merasakan tatapan iri dari semua orang, kesombongan Ye Si-jun terpuaskan sepenuhnya saat ini, dia tertawa bahagia, dan kegembiraan yang tak terkendali terus muncul dari lubuk hatinya. Bukankah itu yang dia inginkan? Bukankah hal yang paling Anda inginkan dan menjadi pusat perhatian? Setelah tertawa, dia kembali menatap Han Sanqian dan mengangguk, kamu tidak bodoh. Benar saja, saat Ye Si-jun mengakuinya, terjadi keributan di tempat kejadian. Ya Tuhan, Demon Saint, Tuan Ye sebenarnya telah mencapai level Demon Saint. Bukankah ini menakutkan? Sudah bertahun-tahun sejak klan iblis, belum lagi mencapai level Demon Saint di usia yang begitu muda. Bahkan di antara banyak senior yang telah berlatih selama bertahun-tahun, belum ada yang mencapai pencapaian seperti itu. Benarkah? Sebagian besar master hampir hanya berada di ranah Raja Iblis. Mereka mungkin sedikit bias terhadap tahap Demon Saint saat bersembunyi, tapi hampir tidak ada untuk sepenuhnya mencapai ranah Demon Saint. Ini terlalu menakutkan, Demon Saint. Tidak heran bahkan Lord Zhu kita pun menemani kita. Tamu dan tuan rumahnya terbalik. Bintang kecil kekaguman muncul di mata Zhu Yaner. Tidak ada wanita yang tidak menyukai pahlawan, dan tidak ada orang yang tidak mengagumi master. Terlebih lagi, master di depannya adalah master super sejati. Jika sebelumnya Zhu Yaner enggan berpisah dengan Han Sanqian dan memilih Ye Si-jun, maka setidaknya saat ini keseimbangan keduanya telah berubah dan cenderung stabil. Han Sanqian adalah pria galak dari surga, dan perbuatannya memusnahkan kota hantu awan iblis benar-benar patut dipuji, tapi sekarang Ye Si-jun juga merupakan sosok tingkat Saint Iblis yang mengejutkan langit, jadi tentu saja tidak ada seorang pun di kedua sisi akan kalah. Tentu saja kemunculan Han Sanqian memang memberikan banyak poin bagi Han Sanqian, namun jangan lupa bahwa latar belakang dan masa depan keluarga Tuan Ye jelas juga memiliki keuntungan yang besar. Menemukan pria ganteng tentu saja sangat bergengsi saat pacaran, namun memiliki pria bak kaisar tidaklah buruk sama sekali. Memikirkan hal ini, Zhu Yaner memandang Han Sanqian dengan bangga. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, matanya sepertinya memberitahu Han Sanqian bahwa kamu dulu mengabaikanku, tetapi hari ini aku berada di luar jangkauanmu. Han Sanqian sama sekali tidak peduli dengan provokasinya, dia hanya menatap Ye Si-jun dan tersenyum tipis, menarik. Menarik. Ye Si-jun tersenyum menghina, menurutku ini juga cukup menarik. Lagi pula, aku benar-benar ingin tahu siapa yang bodoh. Han Sanqian, aku tahu kamu tidak terkalahkan dalam hal pamer. Namun, ada pepatah yang bagus. Jika kamu terlalu banyak berjalan di malam hari, kamu pasti akan bertemu hantu. Jika kamu terlalu banyak pamer, kamu akan selalu tersambar petir. Sayangnya, hari ini, Anda baru saja menabrak batu yang keras. Setelah selesai berbicara, dia menatap Han Sanqian dengan dingin, dengan provokasi di matanya. Han Sanqian tersenyum lembut, pantas saja Tuan Kota Zhu penuh percaya diri dan menarik hari ini. 4 master ditambah master level Demon Saint memang memiliki modal yang gila. Aku meremehkanmu. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia tidak sekesal yang dibayangkan semua orang, atau bahkan membuat gerakan apapun seperti menyerah dengan tangannya. Sebaliknya, dia dengan ringan menghunus pedang giok di tangannya, siap bertarung kapan saja. Ayo bersenang-senang, kata Han Sanqian. 3000. Di belakangnya, King Ji dengan gugup memanggil Han Sanqian. Jelas sekali, dia bertanya pada Han Sanqian apakah dia membutuhkan bantuannya. Tidak hanya ada banyak orang di sisi lain, tetapi yang paling penting, bahkan Master Super seperti Demon Saint kini hadir. Dia benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Han Sanqian. Han Sanqian menggelengkan kepalanya ke arahnya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu campur tangan, cukup lindungi Xia Wei. Setelah pembukaan King Ji, Zhu Yansuo dengan lembut memblokir Ye Si-jun, maju sedikit, dan berkata dengan dingin, tunggu sebentar. Ternyata ada pengkhianat di kuil ini. Han Sanqian, yang sebelumnya memusatkan seluruh perhatiannya pada pintu kuil, Zhu Yansuo tidak memperhatikan King Ji berdiri di samping kuil. Sekarang dia melihat King Ji, dan dia pikir dia mengendalikan seluruh tempat, jadi tentu saja dia akan melakukannya. Jangan lewatkan kesempatan untuk diejek. Zhu Yansuo, apa yang kamu inginkan? King Ji berkata dengan dingin. Bagaimana? Apa yang bisa kulakukan?
Aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Seorang pria dan seorang wanita telah bersama dalam satu ruangan selama 3 hari penuh. Pantas saja mereka mengkhianati kita. Ternyata ada orang yang membodohi dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tertawa. Wajah King Ji dingin, Su Yansuo, bagaimanapun juga, kami telah membantumu sebelumnya, tapi mengapa kami begitu kejam? Tidak masalah jika kamu menghina kepolosanku, jangan libatkan orang lain. Ini tidak sekotor yang kamu pikirkan. Aku di sini hanya untuk membantumu menjaga adikmu. Atau mungkin, jaga Xia Wei. Setelah selesai berbicara, King Ji melirik ke arah Han Sanqian. Setelah dia mengangguk setuju, dia perlahan meletakkan Xia Wei di belakangnya, dan kemudian sedikit mengangkat kepalanya. Saya kira Anda belum pernah melihat wajah sebenarnya dari saudara perempuan Tuan Kota Zhu. Bar. Bab 3353, seseorang mengarahkan pasukan melawannya. Biarkan aku membuka matamu. Begitu dia selesai berbicara, King Ji sedikit mengangkat wajah Xia Wei, dan segera semua orang yang hadir melihat wajah yang sangat jelek itu. Mereka semua terkejut dan tidak bisa menahan cemberut. Bahkan ada yang lebih dilebih-lebihkan dan bahkan langsung muntah. Su Yansuo dan Su Yaner hampir tanpa sadar panik, dan Su Yaner bahkan melihat wajah itu dengan ekspresi yang sangat rumit. Su Yaner, ada apa denganmu? Wajar jika orang lain merasa jijik saat melihat wajah ini. Menurutmu mengapa wajah ini seperti ini? Menurutku mungkin tidak ada orang di dunia ini yang lebih mengenal wajah ini. Daripada kamu, kan? King Ji mencibir. Mendengar ini, wajah Su Yaner tiba-tiba berubah menjadi hijau dan merah, dan dia sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Su Yansuo mengerutkan kening, King Ji, tutup mulutmu yang bau. Jika kamu terus berbicara omong kosong, jangan salahkan aku karena merobek mulutmu. Tuan Kota Zhu berbicara, jadi tentu saja King Ji tidak berani untuk tidak mendengarkan. Sayangnya, apa yang saya katakan bukanlah omong kosong, jadi tentu saja saya dapat terus berbicara, bukan? Su Yaner. Oh, aku lupa, kamu sekarang memakai wajah Xia Wei. Haruskah aku memanggilmu Xia Wei? Ye Xijun mau tidak mau mengambil tindakan, tetapi melihat lelucon yang melibatkan Su Yaner favoritnya, mau tak mau dia menjadi tertarik. Dia mengangkat matanya, menatap King Ji, dan berkata dengan dingin, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bicarakan. Sebaiknya kau menjelaskannya, jika tidak, aku akan membunuhmu dengan pisau korban nanti. Melihat Ye Xijun berbicara, kedua saudara laki-laki Zhu Yansuo segera menjadi cemas, dan Zhu Yansuo bahkan siap untuk menghentikan mereka. Ye Xijun melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh menyela dan membiarkan King Ji berbicara perlahan. King Ji tersenyum, karena master tingkat Demon Saint yang bermartabat ingin mengajukan pertanyaan. King Ji tentu saja tidak berani menjawab secara sembarangan, tapi aku khawatir hatimu tidak akan mampu menahannya. Ye Xijun tidak berkata apa-apa, menatap King Ji dengan matanya. Oke, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Faktanya, itulah yang disebut Zhu Yaner di sebelahmu, saudara perempuan kandung Tuan Kota Zhu. Dia tidak terlihat seperti dia sekarang, tapi terlihat seperti gadis di sebelahku. Namanya Xia Wei, dan penampilannya seperti Zhu Yaner sekarang. Sederhananya, mereka berdua mengubah wajah mereka. Xia Wei yang malang dikejar oleh orang-orang dari kota hantu Moyun hari itu. Dia pikir dia bertemu dengan orang yang dicarinya. Siapa sangka para penyelamat yang jatuh ke kota hanya melarikan diri dari mulut harimau, dan itu seperti gua hantu. Bukan saja mereka tidak menyelamatkan gadis malang itu, tapi mereka melihatnya penampilan yang sangat cantik dan salah paham. Kebetulan beberapa orang sangat jelek dan memiliki harga diri yang rendah, jadi mereka hanya menggunakan tipuan. Setelah menjatuhkan gadis-gadis lain, mereka menggunakan beberapa metode yang memalukan untuk memindahkan wajah cantik mereka ke tubuh mereka sendiri. Dan jelekku wajahnya diganti dengan wajah orang lain. Apakah cerita ini menarik? King Ji menyelesaikan kata-katanya dan menatap Ye Xijun sambil tersenyum, sedikit ejekan di bibirnya. Ye Xijun kaget. Tentu saja dia tidak kaget dengan cerita ini, tapi yang mengejutkan adalah jika apa yang dikatakan King Ji benar, maka wanita yang berdiri di sampingnya saat ini tidak sehebat dia di depannya. Tapi nyatanya,
dia adalah gadis jelek yang membuat orang ingin muntah hanya dengan melihatnya. Qingji, berhentilah bicara omong kosong di sini. Adikku terlahir cantik, dan kamu hanya memfitnahnya dengan jahat. Melihat ini, Zhu Yansuo menjadi marah, mengarahkan jarinya ke Qingji dan berteriak dengan marah, Tuan Muda Ye sangat pintar, bahkan jika aku menunggumu. Kamu pastinya bukan orang bodoh, kamu pikir kamu bisa memfitnah kami hanya dengan mencari gadis jelek dan mengada-ada dengan santai. Seseorang tahu yang sebenarnya. Jika gadis jelek ini benar-benar tidak berarti apa-apa bagimu, mengapa repot-repot mengelilinginya dengan puluhan ribu orang di halaman belakang dan bahkan mengirim 4 tuan untuk menjaganya? Mendengar ini, sekelompok orang langsung berbisik. Bagaimanapun juga, apa yang dikatakan Qingji adalah kebenaran. Tidak ada perak atau 300 koin di tempat ini, semua orang memahami hal ini. Melihat orang-orang di belakangnya seperti ini, alis Ye Sijun berkerut semakin erat, karena jelas sekarang sepertinya apa yang dikatakan Qingji ini adalah kebenaran. Brengsek, kamu bisa menggangguku, mempermalukan adikku, aku sangat ingin kamu mati, teriak Zhu Yansuo, dan bergegas menuju Qingji seperti orang gila. Qingji tanpa sadar ingin melawan, tapi sosok Han Sanqian di depannya sudah bergegas keluar terlebih dahulu. Bab 3354 satu lawan 4 lainnya. Di sisi Zhu Yansuo, Killing Heart bangun pagi-pagi, tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya, dan langsung menyerang dengan energi yang sangat besar. Ayo bermain di samping. Namun hampir pada saat dia mulai bergerak, bayangan hitam tiba-tiba muncul di hadapannya, dan hampir sebelum dia sempat bereaksi, sebuah tangan besar langsung menyentuh telapak tangannya. Kemudian, dengan minuman sedikit, Zhu Yansuo merasakan energinya yang sangat kuat tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, energi yang sangat besar mengalir ke seluruh tubuhnya di sepanjang telapak tangannya. Engah! Zhu Yansuo memuntahkan seteguk darah, dan langsung terjatuh beberapa meter, kakinya yang menahan beban tenggelam beberapa sentimeter ke dalam tanah. Kekuatan yang sangat kuat. Meskipun dia sudah tahu bahwa Han Sanqian sulit untuk dihadapi, Zhu Yansuo menyadari bahwa sangat sulit untuk menghadapinya begitu mereka mulai bertarung. Keterampilan mengangkat tangannya saja sudah cukup untuk menjelaskan kesenjangan besar di antara keduanya. Memegang tangan yang sakit dari hatinya, kemarahan Zhu Yansuo yang tak ada habisnya hanya bisa mereda pada saat ini, dan dia menatap Han Sanqian dengan tajam, tanpa pilihan lain. 10.000 dari kalian tidak cukup untuk aku ajak bermain. Lebih baik panggil tuanmu. Oh tidak, mungkin itu hanya ide yang buruk. Terserah kamu. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian mengarahkan pandangannya pada Ye Sijun. Apa yang dia katakan tadi jelas mengacu padanya. Kamu. Zhu Yansuo sangat marah. Namun, pada saat ini, sebuah tangan besar berdiri di depan Zhu Yansuo dan tersenyum lembut, saya agak tertarik bermain dengannya. Setelah selesai berbicara, dia berdiri sedikit dan dengan lembut menyingsingkan lengan bajunya. Futian tersenyum dingin, Sijun, kenapa kamu begitu cemas? Dengan tingkat kultivasimu saat ini, bagaimana kucing atau anjing bisa memenuhi syarat untuk bertarung denganmu? Setelah selesai berbicara, dia melirik ke 4 master di belakang Zhu Yansuo, semuanya tergantung pada apakah dia layak. Jika dia tidak bisa mengalahkan 4 master, bisakah dia, Han Sanqian, memenuhi syarat? Kemudian, Futian dengan lembut bersandar di telinga Ye Sijun dan berkata, aku tahu kamu ingin memberi pelajaran pada Han Sanqian, tapi hal terpenting saat merebus katak dalam air hangat adalah kesabaran. Biarkan gelombang orang ini menghabisinya terlebih dahulu, lalu Anda mengambil tindakan pada saat yang tepat. Karena kita memiliki kesempatan bagus sekarang, kita harus memanfaatkannya sepenuhnya agar Han Sanqian tidak akan pernah bereinkarnasi. Setelah mendengarkan perkataan Futian, Ye Sijun tidak berbicara, tapi dia juga tidak menolak. Terlihat jelas bahwa perkataan rubah tua itu telah menyentuh hati Ye Sijun. Futian bisa terus berkembang meski Fu Mei terjatuh. Selain mampu menyanjungnya, wajar jika beberapa pemikiran lelaki tua itu sangat diakui oleh Ye Sijun. Han Sanqian tersenyum lembut, jika Anda ingin memainkan perang gesekan, maka mainkan perang gesekan. Temukan alasan yang terdengar muluk-muluk. Futian, Anda benar-benar tidak dapat berubah pikiran. Tidak masalah. Lagi pula mereka semua hanyalah sampah. Tidak peduli bagaimana kamu ingin bermain, Han Sanqian akan menemanimu sampai akhir.
Begitu dia selesai berbicara, roda api dan bulan surgawi keluar dan berputar sedikit di sekitar Han San Qian. Meski orang tersebut tidak bergerak, momentumnya mencapai maksimal saat ini. Keempat master itu saling memandang, dan masing-masing tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Tentu saja, mereka telah mengalami keterampilan Han San Qian, dan melawannya sekarang sama dengan kematian. Tapi sekarang orang ingin mengatakan sesuatu, Zhu Yansuo juga ada di sini, jika dia tidak muncul, dia mungkin akan diejek oleh orang lain di masa depan. Setelah banyak pertimbangan, mereka berempat sampai pada ide yang sama. Setelah saling mengangguk, mereka langsung menyerang ke arah Han San Qian. Pokoknya sulit untuk melepaskan diri dari harimau, jadi lebih baik mereka berempat bergabung dan bertarung, mungkin mereka bisa mendapatkan kembali momentumnya. Angin hitam. Cakar setan. Iblis datang ke dunia. Kaki besar berdarah besi. Tidak berani gegabah, tidak berani meremehkan, dan tidak berani meremehkan musuh sedikit pun, keempat empu tersebut segera melancarkan jurus pembunuh terkuatnya segera setelah mereka muncul. Tiba-tiba, situasi di sekitarnya berubah, dan gelombang energi muncul di udara. Han San Qian, yang menjadi pusat serangan, bahkan merasa tubuhnya didorong kembali oleh gelombang udara. Ledakan. Awan di langit bergerak dan guntur menyambar. Keempat tuan itu tiba-tiba bergabung menjadi satu, semakin dekat dan dekat dengan Han San Qian. Dan di sini, Han San Qian tiba-tiba bergerak sedikit. Bab 3355 Pertarungan dengan Ye Sijun. Dia berubah menjadi 8 tubuh, tetapi dia bahkan tidak bersembunyi. Kapak besar menonjol dari punggungnya, dan roda api dan bulan surgawi membungkus tubuh kapak. Dia mengayunkan kapak dengan 8 tubuh dan memukul dengan kapak. Ledakan. Keempat energi itu tiba-tiba menghadap kapak di tangan Han San Qian, dan keduanya langsung menemui jalan buntu. Tapi keempat master itu hampir semuanya tampak malu saat ini, mengertakkan gigi dan menyerang dengan enggan. Di sisi lain, Han San Qian memiliki ekspresi tenang, dan 8 tubuh emasnya bahkan lebih kuat. Kapak pangu. Ye Sijun mengertakkan giginya dengan dingin. Dia secara alami bisa mengenali kapak raksasa di tangan Han San Qian dalam sekejap. Bahkan dalam hati Ye Sijun, dia percaya bahwa kapak pangu seharusnya milik keluarga Ye-nya, Han San Qian, seorang pemuda, yang mengambilnya dari ayahnya dan bahkan membunuh ayahnya. Karena itu, dia diliputi amarah. Apa, kapak pangu? Zhu Yansuo dan kelompoknya benar-benar berbeda. Ketika mereka mendengar nama Raja Segala Senjata, yang tersisa hanyalah keterkejutan dan ketakutan. Itu adalah senjata paling ampuh di dunia, jika bukan hanya satu. Menurut legenda, siapapun yang dapat memperolehnya dapat mendominasi makhluk-makhluk top dunia. Siapa yang tidak takut dengan kekuatannya? Zhu Yansuo seperti ini di sini, tetapi 4 master yang mengumpulkan keberanian di sana sepenuhnya MMP. Pantas saja kapaknya bisa memotong kuku peritua Fengji saat bertarung dengan Han San Qian sebelumnya. Pada awalnya, sekelompok orang masih curiga dan bingung. Tapi sekarang, mereka benar-benar mengerti. Untuk makhluk ilahi seperti itu, belum lagi beberapa kuku Fengji Laosian, bahkan jika Fengji Laosian dikirim secara langsung, 10 di antaranya tidak akan cukup untuk menyambutnya dengan satu kapak. Ini sangat mesum. Tapi justru karena itu sangat mesum, keempat tuan itu masing-masing merasa sangat ketakutan saat ini. Lagi pula, apa yang bisa mereka lakukan untuk bersaing dengan Raja Senjata seperti itu? Bukankah ini lelucon? Memikirkan hal ini, keberanian yang baru saja kukumpulkan telah hilang sama sekali. Saat ini, Han San Qian tidak merasakan kelelahan apapun di wajahnya, hanya relaksasi tanpa akhir. Angkat kapak dan jatuhkan. Ledakan. 8 sumbu bergerak bersamaan, dan 4 energi yang tampaknya sangat kuat segera ditekan ke tanah. Segera setelah itu, dengan ledakan yang dahsyat, keempat energi tersebut menggunakan sisa panasnya untuk menyebabkan bumi berguncang, dan debu menggulung, mengumumkan hilangnya mereka. Hampir di saat yang sama, keempat master juga terpotong karena kekuatan mereka, dan serangan balik langsung membuat mereka berempat mundur beberapa langkah. Pesona gunung hitam di tengah bahkan lebih buruk lagi. Dia bertahan, tetapi serangan balik yang sangat besar masih membuatnya muntah darah. Keempat master semuanya tampak terkejut, memandang Han San Qian di lapangan dengan tidak percaya.
Mereka hanya bertarung sekali 3 hari yang lalu. Secara logika, mereka berempat seharusnya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kemampuan Han San Qian. Namun, setelah bertarung lagi kali ini, mereka berempat langsung ragu-ragu. Hanya 3 hari sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi kekuatan Han San Qian tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Untuk mengatakan bahwa meskipun 4 orang sebelumnya bergiliran bertarung satu persatu, bahkan jika masing-masing dari mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Han San Qian, sama sekali tidak ada kemungkinan dia dapat membuka celah olehnya dalam sekejap. Tapi hari ini, saya tidak tahu apakah saya dan yang lain sudah terlalu tua untuk membawa pisau. Mereka berempat bekerja sama dan tidak punya dua pikiran. Mereka dipukuli langsung di muka satu sama lain. Kesenjangan seperti ini hampir terjadi. Anda dapat mengetahui dari pantat Anda bahwa ada perbedaan yang sangat besar. Mereka benar-benar ingin menenangkan diri, lalu mereka berempat akan duduk-duduk dan mendiskusikan hantu dan monster seperti apa yang mereka temui. Apakah kamu manusia? Pertempuran kereta. Konsumsi aku. Han San Qian tersenyum, bah. Sebuah kata atau tindakan sudah cukup untuk membangkitkan kemarahan siapapun, tetapi pada saat ini, keempat tuan, termasuk prajurit di belakang mereka, tidak hanya tidak marah, tetapi sebenarnya mundur selangkah secara otomatis dengan pemahaman yang hampir diam-diam. Ya, wajar jika diremehkan dan dihina oleh orang lain. Wajah Fu Tian juga menjadi sangat jelek, dia memiliki rencana yang matang, tetapi langsung ditampar wajahnya, bagaimana mungkin dia tidak merasa malu. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh berdiri perlahan, dengan senyuman jahat di wajahnya, dan memandang Han San Qian dengan ringan, aku akan bermain denganmu. Benar sekali, Ye Sijun. Bab 3356 Pertarungan Puncak. Senyuman di wajah Han San Qian tetap tidak berubah, namun nyatanya, dia diam-diam telah mengumpulkan keberuntungan di tangannya, menyebarkan auranya ke seluruh tubuhnya, dan siap menghadapinya kapan saja. Selamat bersenang-senang, Han San Qian menjawab dengan tenang. Kalau begitu kamu bisa berdiri diam. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Ye Sijun tiba-tiba terbungkus energi hitam. Kekuatan energi hitam yang kaya bahkan membuat Han San Qian, yang berada agak jauh, tiba-tiba merasakan tekanan yang berat. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Apa? Tiba-tiba, ketika Han San Qian diam-diam menghela nafas kekuatan energi iblisnya, dia tiba-tiba merasakan dua aura iblis yang sangat kuat datang langsung ke arahnya dari sisi kiri dan kanannya. Sikat. Hampir pada saat Han San Qian mundur, dua gelombang energi iblis menyerang langsung dari kiri dan kanan seperti dua rudal, dan kemudian meledak seketika di depan Han San Qian. Meskipun Han San Qian telah menggunakan refleks dan kecepatan yang sangat cepat untuk menghindarinya, dampak ledakan masih membuat Han San Qian mundur beberapa meter sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Orang ini sangat cepat. Bahkan Han San Qian sendiri hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Haha, sepertinya kamu tidak berdiri dengan stabil, Ye Sijun mencibir setelah serangan itu berhasil. Han San Qian menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan tersenyum menghina, aku semakin tua, jadi aku perlu meregangkan otot-ototku. Huff, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menepati kata-katamu. Setelah mengatakan itu, tubuh Ye Sijun tiba-tiba menghilang di tempat. Tahukah Anda, secepat apapun kecepatannya, ia akan selalu tertangkap dengan mata telanjang. Kecuali jika kecepatan orang ini begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa membedakannya dengan mata telanjang. Setidaknya saat ini, bahkan Han San Qian tidak dapat melihat siapa orang ini di lapangan. Di sana, untuk sesaat, seolah-olah dia tidak ada di sini sama sekali. Namun, bagaimana Han San Qian bisa begitu ceroboh? Bagaimana dia bisa panik dan bingung? Karena kamu begitu cepat sehingga aku tidak bisa melihat dengan jelas, aku tidak akan melihatmu sama sekali. Kesadarannya tersebar, dan dia berkeliling untuk menangkap aura mencurigakan. Setelah itu, Taixu menggerakkan langkah ilahi, dan sosok Han San Qian menghilang seketika. Wow! Semua orang yang hadir terkejut, dan kedua lawannya menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Ledakan. Tiba-tiba, di tengah lapangan, terdengar ledakan samar yang sepertinya menjadi awal pertarungan keduanya. Ledakan. Segera setelah itu, terjadi ledakan lagi 10 meter di atas ledakan tersebut. Meski ledakannya kecil, namun ada riak-riak yang menyebar darinya.
Dan begitu riak-riak yang terlihat seperti gelombang air itu menyebar, gedung-gedung tinggi di sekitarnya yang tingginya sama atau bahkan ratusan meter akan terpotong oleh riak itu dalam sekejap dan runtuh. Sial! Beberapa master, termasuk Su Yansuo dan King Ji, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam karena terkejut. Meski ledakannya terlihat sangat kecil, namun akibat ledakannya bisa sangat mengerikan. Ini memang pertarungan antar ahli top. Bukankah ini terlalu kuat? Ujung jarumnya saling berhadapan. Sepertinya pertarungan antara keduanya berlangsung tenang dan damai. Anda bahkan tidak akan berpikir bahwa apapun terjadi kecuali Anda melihat dengan cermat. Namun nyatanya, ini adalah kekacauan yang tersembunyi. Benar-benar membuka mataku. Setelah sedikit terkejut, hanya desahan yang tersisa. Saat ini, Han Sanqian dan Ye Sijun telah terbang dari darat ke udara dalam pertempuran masing-masing. Saat kedua orang itu saling berhadapan untuk terakhir kalinya, terjadi ledakan lagi di antara mereka. Setelah itu, mereka masing-masing mundur beberapa meter, memperlihatkan wujudnya masing-masing, dan saling memandang dari kejauhan. Tidak buruk. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi kamu cukup galak. Han Sanqian menatap Ye Sijun dan berkata dengan dingin. Ye Sijun tersenyum lembut, kamu juga tidak buruk. Kamu bisa melawanku selama 30 gerakan tanpa kalah. Meskipun kamu cukup menyebalkan, aku harus memuji kamu. Tapi sayang sekali, Han Sanqian. Oh. Han Sanqian menatapnya sedikit bingung. Sayang sekali Anda memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak Anda provokasi. Oleh karena itu, ditakdirkan bahwa Anda akan memiliki tingkat kultivasi yang baik, tetapi pada akhirnya Anda pasti akan mati. Ye Sijun menghela nafas. Han Sanqian tersenyum tipis, apakah kamu tidak takut lidahmu patah saat mengatakannya? Sepertinya kamu menang. Haha, aku berani mengatakan hal seperti itu, apa menurutmu itu hanya lelucon biasa? Aku tidak takut untuk memberitahumu, Han Sanqian, meskipun aku baru saja bertengkar denganmu puluhan kali, bagiku, itu hanya masalah kecil. Menguji kemampuanku. Baru saja, aku hanya menggunakan 50% kekuatanku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ye Sijun mencibir keji dan terlihat sangat bangga. Han Sanqian tersenyum tipis, sepertinya kamu menang, tapi tahukah kamu berapa banyak kekuatan yang aku gunakan tadi? Mendengar ini, wajah Ye Sijun tiba-tiba menjadi dingin dan dia menatap Han Sanqian, menunggu jawabannya. Bab 3357 Pertarungan Gila. Han Sanqian tersenyum, kekuatan 30%. Kekuatan 30%. Mendengar ini, Ye Sijun tiba-tiba memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan detik berikutnya dia tiba-tiba meraung marah pada Han Sanqian. Han Sanqian, apakah kamu membual padaku di sini? San Cheng Li. Apakah menurutmu aku bodoh? Han Sanqian tersenyum acuh tak acuh, percaya atau tidak, bagaimana kalau mencobanya? Coba saja, apakah aku masih takut padamu? Ye Sijun meraung marah, dan kemudian energi hitam tiba-tiba mengembun di tubuhnya. Tiba-tiba warna langit berubah, bintang-bintang menghilang, dan lapisan awan hitam langsung menyerbu dari segala arah. Saat fajar hendak menyingsing, sudah tertutup awan hitam. Rasanya seperti ruang dan waktu mengalir mundur antara langit dan bumi, kembali ke ini seperti saat paling gelap di tengah malam. Mengaum. Dengan raungan tebal yang bergema di seluruh dunia, energi hitam di sekujur tubuh Ye Sijun menjadi semakin tebal, dan di tengah energi hitam yang kental, kepala manusia yang besar tiba-tiba melompat keluar, membuka mulutnya dan mengaum di belakangnya. Momentumnya sangat besar, sama curamnya dengan setan Gunung Tai. Ayolah, Han Sanqian. Ye Sijun juga menjadi sangat ganas, matanya merah darah, dipenuhi haus darah dan amarah. Mata Han Sanqian menyusut, dan energi emas hitam di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Dia tidak berani gegabah sama sekali, karena dia tahu betul bahwa saat ini, Ye Sijun jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya dan meluncurkan gerakan membunuhnya. Iblis-iblis itu menari dengan liar. Mengaum. Saat Ye Sijun meraung marah, kepala manusia besar itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung dengan liar. Awan hitam di langit tiba-tiba menekan dari semua sisi, dan langsung terhubung dengan udara hitam yang naik dari tanah, membentuk pilar hitam besar yang tak terhitung jumlahnya. Yang menghubungkan langit dan bumi.
Segera setelah itu, pilar-pilar hitam itu dengan cepat menyerang Han San Qian. Kecepatannya begitu cepat dan momentumnya sekuat 100 pilar tornado. Di atas tanah, kemanapun pilar hitam lewat, segala sesuatu ada, rumah, jalan, dan segala sesuatu lainnya berubah menjadi bubuk di bawah pilar hitam. Ini terlalu menakutkan. Di kuil tua, semua orang yang hadir bekerja keras untuk mendukung penghalang besar, namun meskipun demikian, angin dan ombak besar masih membuat tempat itu berantakan. Prajurit dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah diterbangkan, dan mereka yang memiliki tingkat budidaya lebih tinggi diterbangkan. Hal ini juga membutuhkan bantuan beberapa bangunan untuk hampir tidak dapat berdiri. Dan ini masih didasarkan pada fakta bahwa pilar hitam tidak pernah menyerang di sini dari awal sampai akhir, melainkan hanya lewat beberapa meter jauhnya. Kekuatan Demon Saint memang luar biasa. Dulu, saya selalu merasa jarak antara diriku dan Demon Saint tidak besar, dan saya akan bisa mencapainya setelah 100 tahun berkultivasi. Tapi sekarang sepertinya bahwa saya hanya duduk santai dan melihat ke langit. Tuan Ye seperti ini kekuatannya secara langsung membuat saya melihat jarak antara saya dan Demon Saint. Itu tidak hanya sedikit besar. Lord Bigfoot menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melihat Ye Sijun, yang dikelilingi oleh udara hitam di langit, matanya dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Itu benar-benar kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Dengan pukulan seperti itu, belum lagi salah satu dari saya, bahkan 10 dari saya akan musnah dalam gerakan ini. Setelah hidup selama 1000 tahun penuh, hari ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku melihat aksi yang begitu indah dan menakutkan. Iblis-iblis itu menari dengan liar. Benar sekali. Benar-benar terlihat seperti sekelompok iblis yang menari dengan liar. Gerakan membunuh yang begitu ganas belum pernah terdengar sebelumnya. Setelah Lord Bigfoot mengatakan ini, 3 tuan lainnya segera menganggukkan kepala dan menghela nafas. King Ji mengerutkan kening dan menatap tanpa bergerak pada situasi pertempuran di atas. Meskipun dia terlihat tenang, dia sebenarnya mengkhawatirkan Han San Qian. Sebagai seorang Master Super, dia secara alami, seperti 4 Master, dapat melihat lebih banyak dari jarak jauh daripada yang lain. Dia juga tahu betapa menakutkan dan kuatnya jurus pamungkas Ye Sijun yang menghancurkan dunia, tapi dia juga justru karena dia tahu caranya kuatnya langkah ini adalah jauh di lubuk hatinya, dia memahami betapa berbahayanya situasi Han San Qian. Meskipun dia baru saja merasakan kekuatan Han San Qian, King Ji tidak akan pernah menyangka bahwa Ye Sijun, yang terlihat sama mudanya, akan menjadi seperti sekarang ini. Pada saat ini, Han San Qian, menghadapi tornado hitam yang datang dari segala arah, mengerutkan kening hingga ekstrim, dan matanya menatap. Ledakan. Tiba-tiba, energi Han San Qian benar-benar meledak. Bab 3358 Dewa dan Setan. Cahaya emas hitam meledak langsung dari tubuh Han San Qian seolah-olah diledakkan oleh seseorang. Setelah itu, sosok emas besar meluas di belakang Han San Qian, dan di langit di atas kepalanya, naga sihir hitam juga meraung di langit, muncul bersama dengan 4 penjuru binatang. Pada saat ini, Han San Qian juga telah meledak. Rambut putih panjang, mata berwarna darah, dikelilingi emas hitam, seindah dewa. Datang dan bertarung. Terdengar raungan marah, dan hampir di saat yang bersamaan, puluhan pilar hitam tiba-tiba bergerak mendekati Han San Qian dari segala arah. Saat mereka berguling seperti orang gila, mereka bergerak mendekat dan menyerap satu sama lain, membentuk pilar gulungan besar dengan diameter panjangnya lebih dari 10 meter. Ia berputar dengan ganas dan cepat, menimbulkan tekanan dan gaya rotasi yang sangat kuat, seperti tornado yang sangat dahsyat, apapun yang ada di dalamnya akan hancur olehnya. Di antara pilar hitam. Bang! Puff! Diiringi semburan suara robek, pakaian Han San Qian seketika berubah menjadi potongan kain dan terbawa oleh kekuatan gulungan, dan otot-otot kuat di tubuhnya juga mulai patah saat ditarik. Pertama kulitnya, lalu dagingnya, ketika seseorang berada di dalam, rasanya seolah-olah puluhan ribu binatang buas sedang mencabik-cabik tubuh Han San Qian dengan giginya yang berdarah. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Han San Qian tiba-tiba mengaktifkan energinya. Berdengung. Armor giok es muncul secara langsung. Wow! Armor misterius abadi mengikuti dari belakang.
Dua pertahanan tertinggi melindungi tuannya tepat waktu, dan totem dari 4 binatang dewa tiba-tiba muncul di tubuhnya. Ledakan. Tubuh emasnya pun terangkat, membungkus seluruh tubuh Han Sanqian dengan warna emas. Dalam tornado hitam dan besar ini, dia seperti raja tak tergoyahkan, berdiri kokoh. Tongkat hitam kecil. Ledakan. Aliran cahaya hitam sekali lagi menyelimuti Immortal Mysterious Armor, sehingga pada saat ini, Immortal Mysterious Armor seperti sepasang armor hitam, dan energi hitam yang sangat ganas mulai perlahan melambat di sekitar armor. Energi iblis yang kuat. Hampir di saat yang sama, suara naga iblis terdengar di benak Han Sanqian. Han Sanqian tidak berkata apa-apa, berkonsentrasi mengaktifkan energi di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Memang sangat kuat, begitu kuat hingga melebihi ekspektasi Han Sanqian, sehingga saat ini Han Sanqian harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Mampu mengalahkan Han Sanqian hingga kamu bahkan tidak bisa melawan, sepertinya orang di luar melakukan sesuatu yang hebat, kata naga iblis lembut. Tapi kamu juga tidak buruk. Bagaimana seseorang yang bisa menjebakku bisa dibandingkan dengan orang lain? Kamu harus segera keluar dari sini. Melawan pilar hitam ini saja tidak cukup, meskipun tubuhmu sangat tidak normal hingga keterlaluan. Han Sanqian mengerutkan kening, apa maksudmu? Pilar ajaib itu jatuh dari langit dan naik dari tanah. Pilar itu menggerakkan energi iblis antara langit dan bumi. Meskipun sangat sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk memobilisasinya seperti ini, setelah diaktifkan, itu akan menjadi sangat kuat. Ia tidak akan berhenti, karena ia mengandalkan perputaran energi iblis antara langit dan bumi. Oleh karena itu, semakin lama ia terjebak, semakin sulit untuk dilawan, bahkan bagi Anda. Bergegas keluar. Namun, ada beberapa hal yang mudah diucapkan tetapi sangat sulit dilakukan. Pada saat ini, Han Sanqian hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan di sini. Meskipun pilar hitam sebesar itu tidak memiliki cara untuk menghadapinya dalam keadaan seperti itu, Han Sanqian sendiri tidak memiliki kekuatan ekstra untuk melakukan gerakan ekstra. Begitu Anda rileks dan pertahanan Anda dipatahkan, Anda akan menghadapi kekalahan telak, dan kemudian jatuh ke tempat yang tidak bisa kembali lagi. Bagaimana cara menerobosnya? Han Sanqian bertanya dengan cemas. Naga iblis itu terkekeh, lalu menghilang dan mundur tanpa ada gerakan apapun. Persetan denganmu. Han Sanqian mengutuk dengan suara rendah, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kuncinya adalah mengalihkan perhatiannya, yaitu pada saat gangguan ini, pertahanan energi luar segera tergores oleh gulungan hitam. Meskipun Han Sanqian memiliki 3 pertahanan utama di tubuhnya, dia masih langsung difitnah oleh gulungan hitam itu. Jika bukan karena perbaikan tepat waktu dan 3 kemampuan pertahanan utama, Han Sanqian mungkin akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Namun, omelan adalah hal yang harus didengarkan oleh Han Sanqian. Jika pilar ajaib ini begitu sesat, tinggal di sini memang tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Bagaimanapun, sekuat apapun energi dalam tubuh, ia akan selalu habis, tetapi pilar hitam ini tidak akan pernah ada. Namun, aku ingin segera keluar dari sini. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Han Sanqian mengerutkan kening, dan dia tenggelam dalam pikirannya, menghabiskan pilihannya dan dengan serius memikirkan apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, Han Sanqian sepertinya memikirkan sesuatu. Bab 3359 menembus langit. Anak baik, bantu aku. Dengan berbisik, dia menggerakkan tangannya, dan batu ilahi 5 elemen muncul secara langsung. Setelah itu, Han Sanqian menyuntikkan energi ke dalamnya, menyebabkannya berputar sedikit untuk membantunya mengkonsolidasikan pertahanannya. Di saat yang sama, Han Sanqian mengedarkan seluruh energi di tubuhnya, siap digunakan untuk menerobos belenggu pilar hitam. Itu benar, dia ingin menggunakan bantuan batu ilahi 5 elemen untuk membalikkan situasi yang seimbang saat ini. Dan dengan mengandalkan perubahan ini, Han Sanqian dapat memiliki kesempatan untuk melangkah keluar dan meluncurkan dampak eksternal. Tentu saja, risiko melakukan hal ini sangat besar, karena begitu semua kekuatan terfokus untuk menerobos, semua pertahanan Han Sanqian akan langsung kekurangan dukungan. Pada saat itu, berapa lama pertahanan dapat bertahan masih belum diketahui. Setelah serangannya gagal dan sistem pertahanannya runtuh, Han Sanqian akan dikalahkan.
Tetapi situasi saat ini ada di hadapannya, dan Han Sanqian hampir tidak punya pilihan lain. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mengertakkan gigi. Cobalah. Detik berikutnya, Han Sanqian langsung mengumpulkan energi dan keberuntungannya, lalu tiba-tiba mengerahkan seluruh energinya, seperti naga panjang, berlari langsung menuju tepi. Di dalam pilar hitam, angin kencang bergulung seperti ribuan pisau berputar, seolah-olah memotong semua makhluk hidup menjadi berkeping-keping. Tubuh Han Sanqian lewat seperti makanan besar yang muncul di hutan hantu kelaparan. Tidak hanya dihancurkan berkeping-keping oleh mereka, tapi itu juga dihancurkan berkeping-keping oleh mereka. Mereka menariknya dengan liar, mencegah Han Sanqian bergerak maju sama sekali. Meskipun Han Sanqian menggunakan seluruh energi di tubuhnya untuk melarikan diri, efeknya sangat kecil. Meskipun Han Sanqian bergerak maju, kecepatannya turun ratusan kali lipat. Melihat radiusnya hanya beberapa meter, kecuali sprint awal, Han Sanqian hampir bergerak maju seperti kura-kura, sangat lambat hingga membuat orang terdiam. Namun saat ini, pertahanan Han Sanqian sudah mulai runtuh. Tanpa dukungan energi yang sangat besar, perisai energi luarnya hampir seperti gelembung, yang dapat langsung meledak dengan sebuah sodokan. Setelah lapisan luarnya rusak, angin pedang yang kencang dengan cepat menyerbu langsung ke tubuh Han Sanqian. Tongkat hitam kecil, yang baru saja berhasil diangkat oleh Han Sanqian dalam 3 hari terakhir, hanya bertahan kurang dari beberapa detik sebelum kakinya tiba-tiba menjadi pucat. Benda suci seperti armor misterius abadi juga mulai bersinar ketika mereka kekurangan energi. Support. Dim. Han Sanqian hanya merasakan kulitnya mulai terkoyak lagi, dan dagingnya mulai terkoyak, angin ganas dari pisau tersebut bahkan menembus langsung ke tulangnya dan menyayat dengan liar. Han Sanqian hampir kesakitan dan hampir pingsan, dan alam bawah sadarnya terus-menerus memberitahunya bahwa dia perlu mentransfer energi kembali untuk pertahanan. Kalau tidak akan lama lagi dia akan benar-benar jatuh ke dalam jurang kehancuran abadi. Tapi Han Sanqian tidak melakukan ini, dia tahu dengan jelas bahwa begitu dia berhenti menerobos dan memilih untuk kembali bertahan, dia akan benar-benar terjebak di sini dan kemudian perlahan-lahan mati. Tubuhnya yang terluka tidak mungkin melancarkan serangan mendadak lagi. Dia sudah diambang kematian. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menahan rasa sakit, mengumpulkan seluruh kekuatannya lagi, dan bergegas maju dengan putus asa. Di pinggiran, melihat cahaya keemasan dan hitam yang menjulang di antara pilar hitam, Ye Sijun tersenyum dingin. Dia secara alami tahu bahwa Han Sanqian sedang mencoba untuk keluar. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sana. Tapi jadi apa? Jika Anda pintar, tidak perlu mati, lalu mengapa Anda harus mengamalkan Taoisme? Bukankah memupuk kebijaksanaan saja sudah cukup? Bodoh. Dia mendengus dingin dan mengutuk dengan suara rendah. Ye Sijun sangat meremehkan. Di darat, 4 tuan dan sekelompok orang juga dengan jelas melihat niat Han Sanqian, tetapi jelas bahwa dibandingkan dengan pilar hitam yang mengerikan ini, kekuatan Han Sanqian terlalu kecil. Tidak ada kesempatan baginya untuk keluar dari situ. Ini sama sekali tidak meremehkan, tetapi Lian Xinji, salah satu dari saya, juga berpikir demikian. Kemudian, benar saja, setelah beberapa saat, cahaya di kolom hitam menghilang sepenuhnya. Ini juga berarti bahwa meskipun Han Sanqian menggunakan kemauannya yang kuat untuk mendukungnya, dia tetap tidak dapat melompat maju di hadapan kekuatan absolut. Sama seperti ketika dia benar-benar menindas orang lain. Saat ini, Han Sanqian di antara pilar hitam. Bab 3360 orang yang kusuka tidak terkalahkan di dunia. Kematian itu seperti lampu yang padam. Kalimat ini memang benar adanya. Pada saat ini, ketika terobosan Han Sanqian dinyatakan gagal, pertahanannya hancur total oleh angin hitam, dan serangannya terhenti total karena halangan tersebut. Masalah internal dan masalah eksternal. Di bawah pukulan besar ganda, hanya mengandalkan kemauan keras Han Sanqian jelas hanya mimpi. Angin di pilar hitam jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Han Sanqian, bahkan ribuan kali lebih kuat. Dengan kemampuan pribadinya, setidaknya untuk saat ini, dia benar-benar tidak dapat mencapai kekuatan ofensif dan defensif secara penuh. Tentu saja dia tidak memiliki kemampuan atau metode untuk menantang pilar hitam yang sangat kuat ini. Dia dengan enggan mengecilkan tubuhnya,
energi emas dan hitam di tubuhnya melakukan perjuangan terakhir, dan batu suci berbentuk 5 melakukan yang terbaik untuk memperbaiki tubuhnya. Meskipun dibandingkan dengan bekas luka, perbaikannya hanya sekedar jatuhkan ke dalam ember. Sekarat. Kesadaran Han Sanqian mulai memudar, energinya menyusut, bahkan pupil matanya mulai membesar. Segalanya tampaknya akan mencapai kesimpulan. Angin sepertinya sudah mulai reda. Mungkin orang yang diserangnya terasa sudah mulai mati, dan tidak lagi menjadi sombong dan haus darah, juga tidak sombong dan mendominasi, seperti nyanyian kematian yang dinyanyikan dengan lembut oleh dewa kematian setelah memegang kailnya. Mendengus. Melihat pilar hitam mulai melemah, mata Ye Sijun menunjukkan keyakinan dan semacam kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kebencian baru dan kebencian lama, kebencian pribadi dan kebencian ayah, serta segala jenis rasa iri dan cemburu, menyatu pada saat ini, dan kemudian menghilang dengan kematian Han Sanqian yang akan segera terjadi. Dia akhirnya membalas dendam, dan dia akhirnya bisa menginjak tubuh Han Sanqian dan mengumumkan kepada dunia bahwa Raja Lama telah meninggal dan Raja baru akan didirikan. Han Sanqian, aku ingin kamu mengingat bahwa namaku Ye Sijun. Mengaum dengan marah, hampir semua emosi menyatu ke dalam raungan yang keras ini. Dia melampiaskan dan memberitahu dunia bahwa dia, Ye Sijun, adalah raja tertinggi yang sebenarnya. Ya, Tuan Ye menang. Di tanah, Su Yansuo yang pertama bereaksi, dia mengepalkan tangan kanannya dan mengangkat tangannya. Balas dendam besar karena membobol rumah tuan kota telah terbalas. Yang paling penting adalah begitu Han Sanqian meninggal, fakta bahwa saudara perempuannya dan temannya mengubah wajah mereka akan secara resmi terkubur dalam debu sejarah. Mulai saat ini, adiknya benar-benar resmi memasuki kehidupan baru. Cantik. Futian juga sama bersemangatnya. Baginya, Han Sanqian adalah makhluk yang meremehkan otoritasnya, makhluk yang dapat menantang posisinya sebagai kepala keluarga Fujia, dan makhluk yang menyebabkan keluarga Fujianya merosot dari kedudukan tinggi hingga seperti sekarang. Ia berharap Han Sanqian dipotong-potong dengan 1000 pisau, sehingga ia bisa memuaskan rasa frustasi di hatinya. Jika orang ini tidak muncul, bagaimana mungkin Su Yingxia tidak mendengarkan perkataan Fujia dan pengaturannya? Dan jika bukan karena pemberontakan Su Yingxia, bagaimana keluarganya bisa berakhir seperti ini? Anak laki-laki ini selalu menentang dirinya sendiri, dan hari ini dia akan mati di tangan orang lain, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa terbebas dari kebenciannya? Keempat tuan itu juga bersemangat, lagi pula, setelah 2 pertempuran dengan Han Sanqian, prestise mereka yang semula tinggi hampir jatuh ke bawah. Menghilangkan momok besar tentu saja merupakan hal yang baik bagi mereka. Hanya Zhu Yaner di lapangan yang sedikit terkejut pada awalnya. Tampaknya sulit untuk menerima situasi bahwa Han Sanqian telah dikalahkan. Bagaimanapun, di dalam hati Zhu Yaner, ada kebencian terhadap Han Sanqian, tetapi akar kebencian berasal dari cintanya. Tapi begitu saja, orang yang pertama kali disukainya, yang tadinya masih orang yang begitu kuat, kini mati di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak membuat orang merasa kaget dan menyesal. Namun emosi ini hanya bertahan kurang dari sesaat. Yang terjadi selanjutnya adalah Zhu Yaner menatap Ye Sijun di langit, penuh dengan harapan dan kesukaan yang penuh kasih. Ya, kekalahan Han Sanqian memang sulit diterima, namun di sisi lain, hanya karena sulit diterima, justru bisa mencerminkan betapa cakapnya Ye Sijun. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain, dan dia bisa mengalahkan dewa turun dari surga yang membantai kota hantu Moyun. Bukankah ini berarti kemampuan Ye Sijun lebih kuat dari Han Sanqian? Dan pria seperti itu kebetulan adalah orang yang menyukainya, bukankah ini layak untuk dibanggakan? Memikirkan hal ini, Zhu Yaner menatap Ye Sijun dengan lebih banyak cinta di matanya. Tapi, apakah Han Sanqian benar-benar mati lagi? Dengan kata lain, apakah ini kekalahan telak? Di tengah angin gelap, jari Han Sanqian tiba-tiba bergerak.